simpan dalam hatimu. Jangan kau cari buru-buru untuk menyenangkan telingamu. Akhirnya kau bersusah payah, kau kumpulkan uang, akhirnya kau sogok itu Pak Pendeta. Coba bayangkan aja, firman itu katanya tidak jauh, ya, di mulutmu dan di hatimu. Coba bayangkan aja, ya. Kalau di Indonesia didatangkan dari Amerika di sana itu, coba biayanya besar, saudara. Coba lu sampai babak belur juga yang tadi. Karena lu juga kan kadang-kadang dijanji-janjiin, lu kalau bawa lu kasih sekarang itu kasih hamba Tuhan, katanya dari sana bukan hamba Tuhan, itu buat pembohong, itu kan bilang kan melanggar firman-firman Tuhan. Duit-duitmu juga yang dikuras kan, coba kan. Kalau datang sana lu sediakan hotel, ya toh, apa-apa, belum nanti amplopnya dan lain sebagainya, memang gampang kan begitu kan. Tinggal lu baca kitab suci ini, ya. Tinggal lu baca gitu, bagikan keluargamu di rumah. Di dalam rumahmu sendiri kau jadi imam sebagai seorang bapak. Nah, seorang bapak itu mutlak namanya membaca kitab suci supaya tidak ditipu, kan begitu kan? Hanya persoalan sekarang kalau nggak ada rumah ibadah nggak masuk surga, gitu. Kalau nggak ada Pak Pendetanya di depan ini kan nggak masuk surga. Ya kalau Pak Pendetamu di sini, kalau dia berkata benar, kalau dia tidak kata benar, mau jadi apa? Apa kata dia yang saya ngomong itu Tuhan dikompromikan? Oh nggak apa-apa, lu tinggalkan sahabatku minggu, gak apa-apa, lu selamat. Betul kata situ. Tapi Tuhan itu tidak kompromi. Anaknya saja dihajar babak belur itu, saudara. Ya coba bayangkan saja itu zaman perang dunia kedua itu, saya kasih tahu sama saudara, ada 6 juta orang namanya Yahudi mati. Yang mati Yahudi itu orang beragama atau tidak beragama? Saya mau tanya sama jemaat, ya, beragama, saudara. Lu lihat aja di lehernya apa tuh, yang pala-palang itu, ya. Tinggal saudara yang nafsirkan sendiri. Pembunuh namanya 6 juta ini siapa, saudara? Ya? Bukan tidak ada agama, ada agamanya, saudara. Itulah yang sekarang yang diangkat-angkat, saudara. Ya, kalau engkau sadar baca kitab suci, rendahkan hati, ikuti saja kitab sucinya. Tinggalkan yang begitu yang mengajak engkau masuk jurang. Jangan engkau peduli, biar perlu tidak ada komunitasnya segala macam, gitu kan. Kita tidak tahu suatu saat nanti, ya, suatu saat nanti akan datang untuk mempertanggungjawabkan nanti perbuatan kita berhadapan dengan Tuhan. Coba baca, saudara, namanya Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapan dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahweh. Iya. Orang yang melakukan itulah hidup pribadi-pribadi, saudara, maupun juga namanya Kisah Para 10 ayat 35. Coba baca supaya lengkap. Kalau selesai catat baik-baik, pulang nanti baca dengan benar, dengan baik. Itu ada jaminan di situ. Bukan jaminan rumah ibadahmu besar, pemerintahmu doktor, tapi dia tipu situ, matilah konyol lah situ. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenarannya, berkenan kepadanya. Siapa saja dari bangsa manapun yang mengamalkan kebenarannya tadi ini, yang mencintai namanya sahabatnya, yang menguduskan sahabat, itulah yang hidup. Amin gak, saudara? Amin gak, saudara? Amin. Suara itu yang kencang, saudara. Itulah kebenaran. Kita tidak kompromi, gitu kan? Orang nanti mau suka tidak suka, yang penting sudah saya sampaikan, tinggal lu mencatat. Tidak gampang, saudara, membaca seperti itu, ya. Saya bertahun-tahun ini kan, sudah 21 tahun ini saya baca kitab suci ini, ya. Dan sekarang mau masuk namanya 100 ke 40 kali, ya. Ya. Tidak gampang, setiap hari saya baca ini, Kejadian sampai Wahyu, kan begitu, ya. Tolong saudara mencatat lagi, ya. Ya, nanti akan datang lagi, saudara akan makin bertambah pengetahuannya, kan begitu, ya. Matanya makin menyala, semangatnya makin menyala, kan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, kan begitu, kan. Kita tidak, Tuhan tidak mau lu gerombolan sana gerombolan sini, tapi tidak ada pemahaman sedikit pun, ya. Tuhan itu tahu, ya, lu mau lakukan apa itu tahu. Jangan kau datang di situ ada kata Yeremia 7 ayat 9, coba bacain. Tuhan nggak mau seperti itu.
bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut. Yeremia 7 ayat Masakan 9. kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumahku yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Yang paling penting koreksi dirimu. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan itu jangan sekali-sekali seolah-olah Tuhan tidak tahu. Lu datang ke kelompokmu atau dimanapun, ya kan, koreksi dirinya. Itu yang paling penting, saudara. Kalau koreksi dirimu sehingga kau datang tempat ibadah itu ada yang kau petik dari situ, ada yang kau tangkap dari situ. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah akan mau kau datang hanya di situ, ya, hanya tidur-tidur, gitu, hanya ngantuk-ngantuk. Tuhan nggak mau. Tuhan juga tidak mau kalau kau tidak mencatat dan lain itu rugi sendiri, kan begitu kan? Ya, rugi sendiri. Kenapa saya anjurkan kepada kalian ini? Saya tahu kalian ini kan tidak seperti saya membaca kitab suci, ya. Musuh survei di mana-mana pun kan begitu aja deh, survei deh. Nggak ada orang yang baca kitab suci mungkin 2 minggu bisa habis kajian sampai nggak ada. Dan pun juga jarang deh seumur-umur saya seperti ini, ya, yang sudah 60-an tahun itu yang sampai 139 kali itu nggak ada, saudara, ya. Ya, tidak ada, apalagi orang baca kitab suci seperti saya ini, ya, yang berurutan, tidak ada. Saya bukan memuji-muji diri, serah saudara menilai sama saya ini. Saya bukan untuk yang mau nyombong-nyombongkan diri, ini supaya Anda itu terpacu, kan begitu kan? Saya bisa, kenapa saudara tidak bisa? Saya berulang-ulang kali, saya di mimbar di sini ini tidak ada awalnya saya tidak begitu, gitu loh. Karakter saya nggak ada, saudara, ya. Ya. Saya dari dulu tidak ada dan tidak pernah sedikit pun ada yang terbesit dalam hati kalau saya ada di mimbar ini, kan begitu. Saya dulu orang nol betul-betul namanya dalam kerohanian itu, ya. Tapi saya sadar dari tahun 2000 itulah, ya, saya buang semua, ya, seperti namanya Rasul Saul itu seorang ganas, segala macam. Saya tinggalkan semuanya, jadi saya ambil keputusan untuk saya baca kitab suci sehingga sampai saat ini, gitu. Sehingga teruslah saya memacu Anda ini untuk membaca dan membaca. Dari membaca itulah iman Anda akan bertambah, kan gitu. Pengetahuan Anda akan bertambah, gitu. Sehingga yang dijanjikan tadi itu Yesaya 56 itu pasti akan peroleh suatu saat nanti pada waktu dia datang 2 kali. Itu saja firman Tuhan. Ya. Mari kita tutup.